Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mohon maaf hari ini kita nggak bisa nge-zoom ya, sehingga materi kita menggunakan video YouTube ya. Baik, kenapa nggak bisa? Karena hari ini Ustadz semua seluruh di sekolah, jajaran di sekolah itu akan divaksinasi. Sehingga insya Allah jika ada vaksinasi ini, tahun ajaran baru kita akan bertatap muka. Seperti itu ya. Ah, Pelajaran hari ini saya nggak ngegas-ngegas banget. Kita akan bahas tugas minggu kemarin dan beberapa materi yang di pelajaran kemarin itu yang belum tersampaikan. Seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bahas tugas yang kalian sudah kerjakan kemarin ya. Nah, yakni yang ini ya. Bagaimana menentukan arah gelombang, amplitudo, setelah itu periode, frekuensi, panjang gelombang, dan simpangan gelombang. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian salah, bisa dibenarkan. Baik, kita tentukan dari arah gelombang dulu. Nah, jadi untuk arah gelombangnya, kalian tentukan dari tanda negatif positif yang berada di sini, sama yang ada di sini. Oke ya. Kalau yang ada di sebelah ujung sebelah kiri, yang ini ya, ini menunjukkan arah gelombangnya itu dari atas atau dari bawah. Kalau tandanya dia negatif, maka dia dimulai dari arahnya ke bawah. Seperti itu ya, arahnya ke bawah. Nah, lanjut. Di sini tandanya positif. Kalau tandanya positif, maka cepat lambatnya dia bergerak ke arah kiri ya, bergerak ke kiri seperti itu. Nah, gitu untuk menentukan arah gerak gelombang. Sekarang amplitudo. Untuk amplitudo maka yang untuk menentukannya yang ini setelah tanda negatif yang paling ujung. Ini kan ada 4 ya. Maka amplitudonya itu 4 meter seperti itu. Nah, sekarang periodenya. Nah, bagaimana cara menentukan periode? Nah, kemarin kan di 0,5 T ini kan kemarin rumus dari simpangan yakni Y. Nah, masih ingat nggak? Y sama dengan min plus min A sin 2pi terus T per T terus plus minus juga X per lambda ya. Nah, oke, kita mencari periodenya. Nah, jadi periode kan ada di sebelah sini kan. Nah, ada di sebelah sini kan. Maka kita pakai yang ada di sini. Maka 0,5T 0,5T kecil itu sama dengan T per T ya. Karena ini sama-sama T kita bisa coret seperti itu. 0,5 kalau kita buat jadi pecahan itu menjadi setengah sama dengan 1 per T. Nah, karena yang dicari yang T, maka T sama dengan 1 per setengah. Nah, sehingga 1 dikali 2 per 1. Nah, karena kalau setengah pindah ke atas, maka yang awalnya penyebut ini di bawah, itu naik ke atas. Sehingga periodenya 2 second. Seperti itu ya. Nah, jadi periodenya sama dengan 2 second. Sekarang frekuensi. Ingat, frekuensi dulu rumusnya apa? Frekuensi itu rumusnya 1 per T kan ya? 1 per T. Seperti itu. Nah, dimana rumusnya 1 per T. Nah, jadi 1 per 2. Maka frekuensinya 0,5 second. Seperti itu. Nah, terus sekarang panjang gelombang. Ingat, panjang gelombang kan adalah lambda ya. Nah, di sini yang ada lambdanya yang mana? Yang ini kan. Maka kita masukkan di sini 0,25x sama dengan x per lambda ya. Sehingga x-nya kita bisa coret 0,25 kan seperempat ya. Di sini lambda. Nah, 1 per lambda. Sehingga yang kita cari adalah lambdanya ini sama dengan 1 per seperempat.
maka lambdanya menjadi 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang F-nya, kemarin kan cuma A sampai E kan. Nah, sekarang yang F saya akan bahas. Jadi kalau F itu tinggal kamu masukkan yang ada di sini. Y kan, Y sama dengan min 4 sin 2 kali 0,25 X. Nah, jadi kamu masukkan di situ kan T-nya berapa? Nah, sin 2pi 0,5. Nah, 0,5 T-nya kan 2 ditambah 0,25 X-nya 1. Maka di sini min 4 sin Y 2. Nah, jadi 2X ya. 2X ini jadi 1 ditambah sama 0,25. Maka di sini min 4 sin. Nah, pi ini kemarin kan kata Lutfi sama dengan 180. Maka sama saja 2 kali 180 kan 360 nih. Nah, jadi nanti 360 derajat dikali 1,25. Nah, sehingga min 4 sin 360 dikali 1,25 itu hasilnya 540. Seperti itu. Sehingga untuk mendapatkan nilai Y-nya jadi min 4 sin. Nah, 540 kan kita bisa kurangi dengan 360. Itu hasilnya sama dengan 90. Sehingga nilai dari simpangannya kan Y sama dengan min 4 sin 90. Nah, sin 90 itu sama dengan 1. Jadi nilai Y-nya min 4. Seperti itu. Nah, gitu ya anak-anak untuk jawaban tugas yang kemarin. Misalkan saya ada yang salah mungkin dalam perhitungan, bisa chat saya ya atau dikoreksi seperti itu. Nah, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, yakni kan kemarin kita kan minggu kemarin kan udah belajar definisi, besaran sama persamaan gelombang. Nah, ini persamaan gelombang kan kemarin yang tadi itu ya. Nah, sekarang kalau kita ini ya persamaan simpangan gelombang berjalan kan ini ya kemarin ya. Atau yang tadi kita bahas Y sama dengan plus minus A kali sin 2pi T per periode minus plus X per lambda. Ini adalah persamaan simpangan gelombang. Nah, kita bisa persamaan simpangan gelombang ini kita ubah kalau kita melihat dari frekuensi sudut dan bilangan gelombang. Di mana frekuensi sudut itu rumusnya adalah, awalnya itu adalah 2pi per T. Nah, 2pi per T. Ingat T itu sama saja bisa kita rubah menjadi frekuensi menjadi 1 per T. Sehingga W itu juga dapat digunakan rumusnya pakai frekuensi menjadi seperti ini, 2pi kali frekuensi. Kalau yang diketahui nanti periode maka 2pi per periode. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya frekuensi sudut itu satuannya rad per second. Untuk periode satuannya second dan untuk frekuensi satuannya hertz. Untuk 2pi di sini kita pakainya nanti adalah kalau yang tadi kan kalau persamaan simpangan gelombang, kalau yang awalnya yang pakai rumus yang tadi ya, yang ini nanti 2pi-nya itu kita pakai 360 derajat. Tapi kalau sudah dilihat dari frekuensi sudut dan bilangan gelombang, nanti pi-nya ini kita pakai 3,14 seperti itu. Nah, untuk bilangan gelombang kemarin dia tanya ya, bilangan gelombang itu apa? Jadi bilangan gelombang itu adalah K, di mana K itu nilainya 2pi per lambda, seperti itu. Nah, ingat ya, coba kamu ingat-ingat tadi persamaan simpangan gelombang kan ini ya. Y sama dengan A sin 2pi T per theta plus minus X per lambda ya. Nah, kalau misalkan 2pi-nya ini aku kalikan ke T per T sama X per lambda, jadinya kan seperti ini. Nah, jadinya kan seperti ini. Nah, terus
tadi 2pi per T tadi rumus apa? 2pi per lambda tadi rumusnya apa? Nah, tadi kan 2pi per T kan rumus frekuensi sudut atau W, dan untuk 2pi per lambda itu adalah bilangan gelombang, di mana frekuensi sudut itu lambangnya W, dan untuk bilangan gelombang lambangnya K. Sehingga kita mendapatkan rumus baru selain pakai rumus yang ini ya, A sin 2pi T per periode dibagi dengan X per lambda, kita juga bisa menggunakan rumus plus minus A sin omega, ini namanya omega ya, atau frekuensi sudut dikali dengan T plus minus bilangan gelombang atau K dikali dengan X ya, seperti itu. Nah, bedakannya di sini masih ada duanya, di sini nggak ada. Terus di sini masih dalam bentuk pecahan, ini sudah dirubah menjadi omega atau frekuensi sudut dan bilangan gelombang. Oke, next kita contoh soal. Sebelum contoh soal ini ya, jadi disimpulkan bahwasanya persamaan simpangan gelombang kita mendapatkan dua. Yang pertama, yang ini tadi ya, Y sama dengan plus minus A sin 2pi T per T plus minus X per lambda ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita tinjau secara frekuensi sudut dan bilangan gelombang, maka Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus K kali X, di mana Y itu satuannya meter, amplitudo juga meter, waktu titik tertentu atau T yang ini ya, itu satuannya second, untuk W ini satuannya rad per second, terus untuk X itu juga satuannya meter, dan bilangan gelombang satuannya rad per meter, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita menentukan simpangan nih. Nah, kita tentukan simpangannya pakai yang persamaan yang kedua ya, yang baru ya. Nah, kita tinjau nih, ini amplitudenya berapa? Nah, diketahui amplitudenya ini ya. Nah, ini kan titik yang paling tertinggi ya, titik yang paling tertinggi. Ini juga yang paling terendah. Nah, jadi amplitudenya sama dengan 2. Seperti itu ya. Terus habis amplitudo kita juga membutuhkan yang namanya panjang gelombang. Nah, panjang gelombang, ingat panjang gelombang itu adalah panjang untuk satu gelombang ya. Nah, satu gelombang ini kan ada 10 meter nih. 10 meter kita lihat ini satu gelombang atau tidak. Ini kan mulai dari sini ya, dari setengah gelombang, terus ada satu lembah dan berakhir di setengah gelombang. Setengah gelombang atas, satu setengah gelombang bukit ditambah dengan satu setengah gelombang bukit, maka akan menjadi satu bukit. Jadi ada satu bukit dan satu lembah, maka ini adalah panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombangnya 10 meter. Nah, gitu ya. Terus sekarang kita cari periode. Ingat, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Nah, di sini garis ini menunjukkan waktu. Oke, kita buat satu gelombang ini dari 0 ya. Satu gelombang jadi satu bukit, satu lembah. Berakhirnya di 6, maka 6 second. Seperti itu. Oke, kita sudah mendapatkan komponen-komponen ini. Kita gunakan rumus yang terbaru. Tadi yang rumus terbaru apa? Ayo, ingat gak? Y plus minus A sin omega T plus minus K kali X ya. Nah, ingat, untuk menentukan ini kamu tentukan ini arahnya paling awal ke atas kan, ini kan ya. Kalau atas maka nilainya positif. Ini amplitudenya 2 kali sin. Nah, kita bisa jabarkan nih, omega tadi rumusnya adalah 2pi per T ya, dikali dengan T plus minus K, itu tadi apa rumusnya? 2pi, kita tentukan dulu yang plus minus yang di sini. Nah, kamu lihat di sini arah rambatnya kemana? Nah, kalau arah rambatnya ke sini, maka dia bergeraknya ke kanan ya, ke kanan.
Jadi kalau ke kanan ini tandanya negatif ya. Karena kan kalau ini kan arahnya dari sebelah sini ya. Jadi saat sekalian lihat kursor saya seperti ini. Nah, ini jadi bergeraknya ke kanan. Jadi kalau cara mencari yang arah rambatnya kamu lihat. Kalau misalkan gelombangnya atau garisnya ini ya, garisnya ini di gelombangnya ini cenderung ke kanan, bentuknya ke kanan, maka ini juga ke kanan. Tapi kalau yang ke kiri gimana? Ke kiri itu nanti gambarnya seperti ini. Nanti bisa dibedakan ya menurut definisi kalian masing-masing. Nah, jadi kalau yang ke kiri itu kayak gini gambarnya biasanya. Nah, kayak gini. Nah, ini yang nanti tandanya menjadi positif. Yang di sini ya. Gitu. Jadi ini 2pi per lambda dikali dengan x. Set, ini ya. Terus kita masukkan plus, karena ini nilainya plus maka kita hilangkan saja 2pi sin. Nah, ingat kalau kita pakai omega maka pi-nya ini menjadi 3,14. Maka 2 kali 3,14 per T. T-nya tadi berapa? 6. Dikurangi dengan 2. Oh ya, ini T ya, jangan sampai terlewat. 2 kali 3,14 per lambda. Lambdanya 10. Dikali dengan X. Nah, X-nya nggak ada, kita tulis. Jadi 2 sin. Nah, 2 kali 3,14 dibagi 6 itu hasilnya sama dengan 1,05T dikurangi ini hasilnya itu adalah 0,628X. Sehingga hasilnya sama dengan ya ini saja. Karena kan T sama X-nya kan nggak diketahui. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cara untuk menentukan simpangan kalau kita pakai omega ataupun bilangan bilangan gelombang ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa bertanya by WA ya, Sabti. Oke anak-anak, ini kuis saya ambil dari ruang guru. Ini bisa kalian kerjakan ya kuisnya ini, yakni menentukan simpangan ya, yang dimana kita nanti pakai yang simpangan terbaru seperti itu ya, pakai yang terbaru. Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana menentukan kalau pakai simpangan terbaru atau enggak? Caranya gini saja. Pertama, di sini diketahui pi-nya ya. Kalau nanti diketahui pi, maka nanti kita pakai omega. Tapi kalau enggak diketahui, maka pakai yang simpangan pertama. Kalau di ABC-an pasti saya akan beri biar agar bisa memudahkan kalian menentukan pakai simpangan yang pertama atau simpangan kedua seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini nanti kalian kerjakan. Nah, sekarang ini kita tentukan kayak tadi. Kalau tugas kemarin kan pakai simpangan yang pertama. Sekarang ini yang pakai simpangan kedua. Oke, amplitudenya berapa ini? Nah, sudah kelihatan ya, ini 3 ya, 3 meter. Frekuensi sudutnya berapa? Nah, ingat, tadi kalau kita uraikan, Y sama dengan min plus min A sin omega kali T plus 0,897X. Sehingga, ini K ya, bilangan gelombang kali X. Maka ini kan ada 1,256 sama T ya. Maka 1,256 ini adalah frekuensi sudutnya 1,256 rad per second. Untuk bilangan gelombangnya yang mana? Ini ada X sama K. Ini ada X sama 0,897. Maka bilangan gelombangnya 0,897 apa tadi? Rad per meter. Frekuensi sekarang. Nah, ini mencari frekuensi. Ingat, frekuensi itu kan rumusnya kita bisa pakai 1 per T ya. Rumus frekuensi. Nah, jadi yang ada, kita cari periodenya dulu. Tadi yang rumus dari W sama K, yang pakai periode yang mana? Ayo ingat yang mana? Yang W ya. W itu kan rumusnya sama dengan 2pi per T.
Nah, sehingga 1,256 sama dengan 2 kali 3,14 per T. Sehingga T sama dengan 6,28 dibagi 1,256. Maka hasilnya itu sama dengan 5 second. Jadi periodenya, kita dapat periode dulu ya. Periodenya 5 second nih. 5 second. 5 ya. 5 second. Jadi frekuensinya berapa? 1 per T. Nah, T-nya berapa? Tadi 5. Jadi 1/5 sama dengan 0,2 Hz ya. Ingat, satuan frekuensi Hz. Panjang gelombangnya berapa? Ingat, yang ada panjang gelombang tadi rumusnya yang mana? Yang K kan? Maka kita tulis K sama dengan 2pi per lambda. Sehingga 0,897 sama dengan 2 kali 3,14 per lambdanya ya. Kita cari lambdanya. Maka lambda sama dengan 6,28 0,897. Maka lambdanya itu ini soal dulu. Oke, sebentar. Nah, lambdanya itu kita dapatkan 7 meter sehingga panjang gelombangnya sebesar 7 meter. Seperti itu ya. Nanti kalau kalian ngerjakan sendiri terus ada yang salah perhitungan saya, bisa kalian benarkan ya chat saya. Seperti itu. Oke, ini kita sudah di ujung materi, kita cuma sampai di sini aja bahas pertemuan kemarin yang belum sempat terbahas. Nah, ini kuis terakhir ya. Jadi ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah di mana Y dan X dalam meter. Oke, T dalam second. Baik. Nah, ini yang ditanyakan adalah nilai frekuensi dan bilangan gelombangnya. Oke, jadi nyari frekuensi sama tanya ya secara berturut-turut. Oke, seperti itu saja anak-anak pertemuan hari ini. Karena kan dan tugasnya dikumpulkan kapan ini? Karena ini videonya sangat singkat, dikumpulkan setelah pembelajaran selama pembelajaran saya, seperti itu. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.